Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ada di Karimatama, jurusan Administrasi Bisnis kelas 2A NIM 193101019 dari Politeknik Negeri Madiun. Di sini saya akan menjelaskan mengenai isi makalah yang saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Bahasa Indonesia yang berjudul Kurang Efektifnya Sistem Belajar Daring. Di sini saya akan membahas 3 rumusan masalah. Yang pertama yaitu penyebab permasalahan belajar daring. Yang kedua yaitu bagaimana dampak yang ditimbulkan akibat permasalahan daring. Yang ketiga adalah bagaimana cara mengatasi permasalahan tersebut. Sekitar Maret 2020, Indonesia digemparkan dengan adanya virus COVID-19. Virus ini mempengaruhi berbagai bidang di Indonesia seperti ekonomi, pariwisata, bahkan bidang pendidikan. Akibatnya, pemerintah memberikan imbauan untuk meliburkan sekolah-sekolah dan mengganti pembelajaran dengan sistem belajar daring. Namun, dengan adanya kebijakan seperti itu, masih ada permasalahan yang ditimbulkan. Permasalahan ini sangat berpengaruh dan dirasakan oleh para siswa atau para pelajar dan orang tua atau wali murid mereka. Untuk itu, langsung saja kita ke pembahasan yang pertama, yaitu apa yang menjadi penyebab permasalahan belajar daring. Sistem pembelajaran daring tidak sepenuhnya efisien karena sistem belajar yang diterapkan di sekolah berbeda dengan sistem belajar yang orang tua terapkan di rumah. Jika orang tua bisa mendidik anaknya dengan baik, itu bukanlah suatu permasalahan. Yang menjadi masalah di sini adalah ketika orang tua yang sebelumnya sibuk bekerja dan belum mengerti bagaimana cara mendidik anaknya dengan baik. Pendidikan orang tua juga berpengaruh. Pendidikan orang tua yang rendah akan membuat anak harus belajar secara autodidak. Selain itu, permasalahan lain yaitu adanya tugas yang diberikan oleh guru atau dosen terlalu banyak sehingga membuat para pelajar merasa terbebani oleh tugas-tugas tersebut. Dan saat pembelajaran daring berlangsung, banyak kendala seperti sinyal, jaringan web, dan lain sebagainya. Selain itu, pola asuh orang tua yang salah seperti membentak, kemudian memaksa anak untuk belajar, itu akan mengganggu psikologis anak sehingga membuat anak tidak nyaman belajar di rumah. Selain itu, pola asuh orang tua yang salah seperti memaksa, membentak, itu akan mempengaruhi psikologis anak dan membuat anak menjadi kurang nyaman belajar di rumah. Permasalahan lainnya yaitu adanya tugas yang diberikan oleh dosen, guru itu terlalu banyak. Dan saat melakukan pertemuan daring, banyak terjadi kendala seperti kendala teknologi atau sinyal internet. Permasalahan ini juga dirasakan oleh orang tua seperti harus memberikan kuota internet untuk anaknya agar tetap bisa belajar daring di rumah. Pelajar yang ada di desa juga merasakan efeknya seperti kurang memiliki sarana dan prasarana, contohnya komputer, laptop, handphone, atau ponsel, bahkan sinyal internet. Penyebab permasalahan belajar daring ternyata menimbulkan permasalahan baru juga, seperti yang akan saya bahas pada rumusan masalah yang kedua, yaitu bagaimana dampak yang ditimbulkan akibat permasalahan belajar daring. Dampak yang paling banyak terjadi akibat permasalahan daring ini adalah pola asuh orang tua yang salah dan kurang pahamnya orang tua terhadap karakter anak. Di lingkungan masyarakat sendiri masih banyak kita temui orang tua yang mengasuh anaknya dengan cara yang keras seperti memaksa, membentak, bahkan memukul jika anak tidak mau menuruti keinginan orang tua. Akibatnya anak menjadi menangis dan merasa dirinya tertekan. Walau sebenarnya tujuan orang tuanya itu baik untuk kebaikan anaknya, tapi cara yang digunakannya sangatlah salah. Jika hal ini terus-menerus dilakukan, itu akan mempengaruhi psikologis dan mental anak menjadi terganggu. Seperti anak menjadi pribadi yang penakut dan pribadi yang introvert. Sikap orang tua yang kasar seperti ini juga bisa ditiru anaknya ketika dewasa nanti. Nah, karena pola asuh dan sistem belajar yang salah bisa membuat semangat belajar anak menjadi menurun dan prestasinya juga menurun. Lalu, bagaimana cara mengatasi hal tersebut?
Karena permasalahan belajar daring ini sangat berpengaruh besar bagi para pelajar dan orang tua, harus segera dicarikan solusinya agar tidak timbul masalah baru yang berkepanjangan. Yang pertama yaitu dari Kementerian Pendidikan sendiri agar memberikan pengarahan kepada tenaga pengajar seperti guru dan dosen agar memanfaatkan sistem pembelajaran daring ini menjadi lebih baik lagi. Seperti contohnya dalam sehari hanya ada satu mata kuliah atau mata pelajaran saja yang dibahas, seperti hari Senin matematika, hari Selasa bahasa Indonesia, hari Rabu bahasa Inggris, dan seterusnya. Jadi dalam sehari para pelajar hanya terfokus dalam satu materi pelajaran tersebut. Kemudian memberikan akses internet gratis seperti Zoom, Google Classroom, dan lain sebagainya untuk menunjang sistem pembelajaran daring agar tidak memberatkan orang tua untuk membelikan kuota kepada anaknya. Yang kedua, yang perlu diperbaiki adalah sistem pendampingan belajar dari orang tua sendiri. Jadi orang tua harus bisa lebih memahami bagaimana karakter anak sehingga orang tua mampu memberikan metode belajar yang baik untuk anak. Kemudian orang tua harus pandai mencari metode belajar yang menyenangkan untuk anak, terutama untuk anak yang masih duduk di bangku taman kanak-kanak dan sekolah dasar yang pada dasarnya masih suka dengan bermain dan mungkin sulit untuk diajak belajar. Orang tua juga harus pandai dalam mencarikan solusi untuk hal tersebut. Kemudian untuk siswa SMP dan SMA penanganannya berbeda lagi karena mereka berada di masa labil dalam mengambil sebuah keputusan. Orang tua tetap berperan dalam hal ini untuk mendampingi mereka agar tidak salah jalan dan tetap belajar walaupun berada di rumah. Kemudian mereka juga harus pandai mengatur waktu mereka sendiri agar mereka tidak merasa terbebani oleh tugas. Kemudian untuk mahasiswa sendiri, dia harus pandai mengatur waktunya agar tidak terbebani oleh tugas dan bisa menyelesaikan tugasnya dengan baik serta tepat waktu. Selain itu, setelah selesai belajar, orang tua juga bisa mengajak anak atau kita sendiri sebagai pelajar bisa melakukan hal-hal yang menyenangkan seperti melakukan hobi yang menyenangkan, berolahraga, memasak, dan lain sebagainya. Hal ini dilakukan agar kita bisa menghilangkan stres dan meningkatkan mood baik pada diri kita. Selain itu, hal menyenangkan ini dilakukan agar anak-anak juga meminimalisir penggunaan ponsel agar tidak timbul hal-hal yang tidak diinginkan seperti mata minus dan lain sebagainya. Sekian penjelasan dari saya mengenai kurang efektifnya sistem belajar daring. Bila ada kekurangannya mohon maaf. Semoga bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa di like dan di subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.